Halo semua, balik lagi di channel aku, Filmet. Oke, part kali ini aku akan bahas soal dari Tryout Pahamify yang ke-17 tentang subtes pengetahuan kuantitatif. Sebelum masuk ke dalam soalnya, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe video ini, oke? Nah, di soal yang pertama, di sini, fungsi f dan g dinyatakan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Inverse dari fungsi fx adalah bla bla bla. Oke, kalau fungsi inverse itu nama lainnya adalah fungsi kebalikan. Nah, kalau yang dicari fx, kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, fx itu bisa kita misalin dengan y. Jadinya y sama dengan 2x plus 3. Nah, fungsi inverse itu misinya biar jadi x sama dengan bla 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 gitu. Nah, berarti caranya gimana? Pertama, kita pindah ruas dulu 3-nya. Berarti y min 3 sama dengan 2x. Sehingga nilai x-nya sama dengan y min 3 dibagi 2. Sehingga fungsi inverse-nya dari fungsi ini, kita tinggal mengubah nilai y-nya menjadi x, karena nama lainnya adalah fungsi kebalikan. Jadinya x min 3 dibagi 2. Nah, selesai kayak gitu. Sehingga opsi yang tepat adalah yang C. Sebelum aku lanjutin ke subtes yang lain, kalau misalkan teman-teman ingin latihan soal lebih banyak lagi, teman-teman bisa cek di playlist aku di bagian PK ataupun PM. Nah, misalkan aku tunjukin yang PK ya. Di sini aku udah bahas banyak banget latihan soal. Dari soal 2023, kemudian 2024, kemudian pembahasan dari buku Wangsit, juga pembahasan dari Tryout Pahamify yang ke-15 dan juga 16. Oke? Oke, kita coba next ke soal berikutnya. Fungsi f dan g dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini fungsinya masih sama ya, kayak soal sebelumnya. Jika diketahui hx sama dengan g bundaran fx, nilai h inverse 10 yang bernilai positif adalah bla bla bla. Oke, kita hitung dulu nilai hx-nya. Hx itu di situ g bundaran fx. Kalau g bundaran fx itu bisa kita tulis jadi g dari fx. Nah, cara ngitungnya kita boleh mulai dari yang paling dalam. Di situ ada fx. Fx itu nilainya 2x plus 3. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin ke rumusnya G. Di sini, Gx itu dirumuskan dengan x kuadrat min 4x plus 5. Kalau x-nya berubah, maka x yang belakang ini juga nilainya berubah. Misalnya, aku rubah x-nya menjadi 2x plus 3. Berarti x yang di sini dan x yang ada di sini nilainya juga sama, yaitu 2x plus 3. Sehingga fungsinya berubah menjadi 2x plus 3 kuadrat dikurangin 4 kali 2x plus 3 ditambah 5. Yang ada di sini itu menggantikan nilai x. Oke? Nah, kemudian kalau kita jabarin, 2x plus 3 dikuadratin. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Kemudian min 4 kali 2x hasilnya min 8x. Min 4 kali 3 hasilnya adalah negatif 12. Kemudian yang belakang tetap yaitu plus 5. Nah, kalau kita hitung di sini hasilnya 4x kuadrat, kemudian 12x dikurangin 8x hasilnya adalah plus 4x. Kemudian 9 dikurangin 12 ditambah 5, berarti hasilnya adalah plus 2. Nah, berarti hx itu sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 2. Nah, yang dicari adalah H inverse-nya. Nah, cara cepatnya kalau misalkan mau dibikin inverse, itu kita tinggal tukar posisinya aja. Jadi yang ada di sini, kita masukin ke dalam kurung, dan X-nya kita keluarin. Nah, berarti H inverse 4x kuadrat plus 4x plus 2 itu sama dengan X. Nah, yang kita cari adalah H inverse 10. Berarti ini juga sama dengan X. Kita tinggal menyamadengankan bentuk ini dengan yang bawahnya, sehingga 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 10. Kalau pindah ruas 10-nya jadinya 4x kuadrat ditambah 4x, 10 pindah ruas jadinya negatif 10. 2 dikurangin 10 hasilnya adalah negatif 8. Nah, biar lebih sederhana, semuanya aku bagi dengan angka 4.
Berarti hasilnya tinggal X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan, faktornya adalah X plus 2 dikalikan X min 1. Aku taruh sini karena nggak cukup, berarti X plus 2 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 2, atau X min 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, berarti nilai X yang ada di sini sama dengan 1 atau negatif 2. Kalau yang dicari yang nilainya positif, berarti yang kita ambil adalah X sama dengan 1. Opsi yang tepat adalah yang D. Oke, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh jawab di kolom komentar ya. Nanti di akhir video aku akan ngasih soal setipe ini, cuman aku rubah angkanya aja. Nanti teman-teman silakan mencoba dan jawab di kolom komentar, oke? Nah, sekarang kita coba next ke soal berikutnya. Di sini, fungsinya masih sama kayak tadi, jika f inverse x dan g inverse x masing-masing adalah inverse dari fungsi f dan g, nilai f inverse min 1 dikalikan g inverse 1 sama dengan bla bla bla. Oke, kita hitung masing-masing dulu aja. Pertama di situ ada fx sama dengan 2x plus 3. Cara cepatnya kalau dikasih inverse tinggal ditukar posisi. Jadi f inverse dari 2x plus 3 itu sama dengan x. Nah, yang kita cari adalah f inverse min 1, berarti ini juga sama dengan x. Bentuk yang di dalam kurung ini kita sama denganin aja, karena udah sama-sama inverse-nya. Berarti 2x plus 3 sama dengan min 1, 2x-nya sama dengan min 4, sehingga x-nya sama dengan min 4 dibagi 2, atau hasilnya adalah negatif 2. Sehingga fungsi inverse dari min 1 itu hasilnya adalah min 2. Nah, sekarang kita lanjutin untuk fungsi g-nya. Di situ gx itu sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Kalau kita bikin inverse, cara cepatnya tinggal ditukar posisi. Jadinya g inverse dari x kuadrat min 4x plus 5 itu akan sama dengan x. Yang dicari adalah g inverse 1. Berarti ini juga sama dengan x. Nah, yang di dalam kurung ini tinggal kita bikin sama dengan 1. Sehingga x kuadrat min 4x ditambah 5 sama dengan 1. Berarti x kuadrat min 4x, satunya pindah ruas, jadinya min 1. 5 dikurangin 1 berarti hasilnya adalah plus 4. Nah, kalau misalkan kita faktorkan, berarti faktornya adalah x min 2 dikalikan x min 2 sama dengan 0. Nah, x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2. Atau x min 2 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 2. Kalau ketemu x-nya sama dengan 2 berarti g inverse 1 sama dengan x sama dengan 2. Nah, tinggal dimasukin aja ke angkanya tadi. F inverse min 1 nilainya adalah min 2. Kemudian kita kaliin g inverse 1 nilainya adalah 2. 2 kali min 2 berarti hasilnya adalah negatif 4. Sehingga opsi yang tepat dalam soal ini adalah yang A. Oke? Nah, sekarang kita coba next ke soal berikutnya. Oke, di sini dari soal Pahamify juga, semuanya aku bahas dari Pahamify ya. Ini soalnya tentang bangun datar. Persegi panjang ABCD memiliki luas 84 satuan luas. Perbandingan luas segitiga CDE. CDE itu yang sebelah sini. Dengan segi 4 ABDE. ABDE itu yang sebelah sini. Bentuknya berarti trapesium siku-siku ya. Nah, perbandingannya itu 1:6. Yang dicari panjang sisi BC adalah bla 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 satuan. Oke, step pertama di sini karena sudah ada koordinatnya, kita bisa mencari panjang sisinya. A ke B, di sini x-nya min 2, di sini x-nya 10. Kalau mencari jaraknya berarti 10 dikurangin min 2. 10 dikurangin min 2 berarti hasilnya adalah 10 plus 2 atau setara dengan 12. Nah, panjang BC-nya kita belum tahu. Karena di sini diketahui luas persegi panjangnya. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikalikan lebar. Luas persegi panjangnya diketahui 84, panjangnya itu 12 dikalikan lebar. Lebarnya BC. Nah, berarti BC itu sama dengan 84 dibagi 12. Atau BC-nya setara dengan
7. Nah, berarti panjangnya BC adalah 7. Sehingga opsi yang tepat adalah yang C. Oke? Nah, sekarang kita coba next ke soal berikutnya. Nah, di sini disajikan sebuah bangun datar sama seperti tadi. Kita tulis ulang, BC-nya tadi diketahui 7 dan AB-nya diketahui 12. Kemudian selisih luas segitiga ABD. ABD itu yang sebelah sini. Yang sebelah sini ya. Kemudian dan BDE. BDE itu yang sebelah sini. Oke, untuk mencari selisihnya, kita bisa menggunakan informasi perbandingan luas segitiga CDE dan segi 4 ABDE itu 1:6. Oke, pertama aku misalin dulu. CE ini sebagai Y. Berarti panjangnya EB itu 7 dikurangin Y. Nah, berarti perbandingan dari luas segitiga CDE banding luas segi 4 ABDE. Karena CDE bentuknya segitiga, berarti luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu CE, tingginya itu CD, kita bagi dengan 2. Nah, ABDE itu bentuknya trapesium siku-siku. Rumusnya A tambah B bagi 2 kali tinggi. A-nya itu EB, kemudian B-nya itu AD, dibagi 2 dikalikan tingginya. Tingginya adalah AB. Nah, EB ditambah AD dibagi 2 dikalikan AB. Oke, nah tinggal masukin aja angkanya. Perbandingannya 1:6. Sama dengan CE. CE-nya itu Y, CD itu 12, kemudian dibagi 2. Per EB itu 7 min Y, kemudian ditambah AD. AD-nya itu 7, karena panjangnya AD sama dengan CB. Berarti sama-sama 7. Dibagi 2 dikalikan AB. AB-nya itu 12. Nah, karena di sini sama-sama per 2-nya, berarti boleh kita coret aja. Ini dikalikan 12, bawahnya juga dikalikan 12, berarti boleh kita coret juga. Sehingga sisanya tinggal 1/6 sama dengan Y per 7 min Y ditambah 7. Nah, kalau kita hitung jadinya 1/6 sama dengan Y per 14 min Y. Kalau kita kaliin silang jadinya 14 min Y sama dengan 6Y. Min Y-nya pindah ruas sehingga jadinya 7Y sama dengan 14. Berarti nilai Y-nya sama dengan 14 dibagi 7 atau setara dengan 2. Sehingga panjangnya CE itu berubah menjadi 2. Dan panjangnya EB 7 dikurangin 2 atau setara dengan 5. Nah, buat mencari selisih ABD dan BDE, sebentar aku hapus dulu yang di sini. Oke. Selisih segitiga ABD dan segitiga BDE. Nah, berarti segitiga ABD dikurangin segitiga BDE. Di segitiga ABD, alasnya itu sama dengan AB dan tingginya itu sama dengan AD dibagi 2. Di segitiga BDE, BDE yang sebelah sini, alasnya itu BE, kemudian tingginya itu pasti yang tegak lurus dengan BE. BE itu tegak lurus dengan CD, berarti tingginya juga CD. Kemudian dibagi 2. Nah, kita masukin angkanya. AB-nya itu 12, AD-nya itu 7 dibagi 2, dikurangin BE, BE-nya itu 5, CD-nya, CD sama kayak AB ya, berarti 12, dibagi dengan 2. Nah, kalau kita sederhanain, dibagi 2, 1, dibagi 2, 6. Di sebelah sini dibagi 2, 1, dibagi 2, 6. Sehingga 6 kali 7 atau setara dengan 42. Kita kurangin dengan 5 kali 6, hasilnya adalah 30. 42 dikurangin 30, hasilnya adalah 12. Sehingga opsi yang tepat adalah yang B.
Oke, sebagai latihan, di sini aku sajikan latihan soal, teman-teman bisa nyoba. Ini tipenya sama banget ya kayak atasnya, cuman aku rubah aja angkanya. Nah, silahkan teman-teman coba dan jawab di kolom komentar. Ini nomor 1, fx sama dengan 4x min 7 dan gx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Inverse fungsi fx adalah bla bla bla. Nomor 2, fx sama dengan 4x min 7, gx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, hx sama dengan g bundaran fx yang dicari h inverse 0 sama dengan bla bla bla. Di soal nomor 3, fx sama dengan 4x min 7, dan gx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9 yang dicari f inverse 0 dikalikan g inverse 0. Ini kali ya. Nah, kemudian bagian bawah di sini disajikan sebuah segi 4. Diketahui luas ABCD-nya 72 perbandingan segitiga CDE dengan segi 4 ABDE adalah 3:5. Yang dicari panjangnya BC adalah bla bla bla. Di soal yang terakhir, soalnya sama tapi yang dicari selisih luas segitiga ABD dan BDE adalah bla 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 satuan luas. Oke, selamat mencoba, sampai jumpa di video aku selanjutnya.